Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Opidi, Kepala Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Desa Kadugenep sudah dikenal sebagai desa industri home tas. Lalu kemudian seiring waktu banyak bermunculan UMKM baru, diantaranya Kelakat, lalu kemudian ada Cincau. UMKM tas ini pada masanya ini sangat berjaya, di mana banyak pesanan-pesanan yang datang ke Desa Kadugenep itu sangat berlimpah. Tapi belakangan ini 4 tahun ke belakang sampai sekarang, geliat ekonomi industri tas ini agak sedikit menurun. Semenjak adanya COVID waktu itu, pemicu utamanya banyak kegiatan-kegiatan yang dahulu itu selalu melibatkan pengrajin tas, diantaranya dinas-dinas terkait mengadakan bintek, lalu kemudian cenderamata tas. Ini sekarang sudah banyak berkurang. Belum lagi kita persaingan dengan industri-industri lain, dari desa lain, dari wilayah lain, terutama dari Bogor dan sekitaran Bandung. Pun demikian, karena memang kualitasnya sudah bisa diandalkan, bisa dipercaya, lalu kemudian juga salah satu penopang ekonomi warga masyarakat Desa Kadugenep, tas tetap eksis, tetap berjalan meskipun memang ada sedikit kendala. Tapi hal tersebut tidak menciutkan semangat para pengrajin. Nama saya Didi Apendi, ya panggilan sehari-hari Apen. Saya sebagai pemilik konveksi ini udah berjalan hampir ya 12 tahunan lah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Pemasaran ya kita sekitar Jakarta lah, Jakarta, Tangerang gitu. Biasanya saya nyampe 100.000, 200.000 itu ada proyek dari produk dompet Honda itu buat gembok cakram itu. Saya punya 3 merek, ya. 3 merek itu per bulannya ada, per PO-nya itu 10.000, ada yang 6.000, ada yang 7.000, itu yang 3 merek itu per bulan intinya. Harapannya di Desa Kadugenep ini, produksi tas ini, pengrajin tas ini, harapannya lebih maju lagi, ya terutama bagian ordernya, kualitasnya juga kita harus menjaga gitu kan, yang lebih baik lagi biar orang-orang percaya sama hasil pengrajin UMKM di Desa Kadugenep ini gitu kan. Yang penting mengutamakan kualitas atau segi delivery-nya, pengirimannya gitu kan, kelarnya. Lalu kemudian yang sekarang agak geliatnya kelihatan itu industri Kelakat. Kelakat itu adalah kerajinan dari bambu berbentuk dimsum. Ini karena memang Kelakat ini dikerjakan murni secara tradisional tanpa alat bantu yang modern, dan kemudian keunikannya sangat jelas. Ya. Seiring perkembangan saat ini banyak kuliner-kuliner seperti kape yang memang punya ciri khas, dan alhamdulillah karena keunikannya itu Kelakat atau dimsum itu sangat diminati oleh kuliner-kuliner, diantaranya kape tersebut. Lalu juga pesanan-pesanan, alhamdulillah dengan adanya teknologi, dengan adanya internet,
Kelakat ini mulai dikenal ke luar daerah, bahkan ke luar pulau. Alhamdulillah sudah tembus sampai ke Kalimantan dan Sulawesi juga sudah mulai ada pesanan-pesanan dari sana. Perkenalkan, nama saya Idrus. Saya pengrajin kelakat yang ada di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Kelakat di kita itu untuk bahan bakunya itu pure semuanya dari bambu, Jadi tidak ada lagi bahan yang yang mungkin selain bambu. Cuman biasanya kalau masalah tali itu ada yang mereka permintaannya dari rotan, jadi tali rotan gitu, mungkin biar lebih kuat gitu. Mungkin itu aja sih. Yang ini kalau bahan baku itu cukup hanya pure kita bambu pakainya. Untuk pemasaran kita alhamdulillah mungkin bisa disebut udah bisa tembus pasar nasional ya. Jadi hampir semua daerah, mungkin semua pulau yang ada di Indonesia mungkin udah bisa kita jangkau, apalagi sekarang kita terbantu sama jasa pengiriman gitu ya, kargo gitu ya. Jadi sekarang pengiriman tuh udah nggak terbatas gitu ya, nggak terbatas hanya di Pulau Jawa. Kita alhamdulillah udah kayak mungkin langganan-langganan gitu, daerah Kalimantan, daerah wisata yang banyak hotel dan restoran gitu ya, kayak di Bali gitu. Itu udah alhamdulillah udah ini ya, Medan, Aceh itu udah ada tembus pasar ke sana. Kelakat itu ada beberapa ukuran ya, ada beberapa ukuran. Mungkin bagi yang kecil-kecil seperti ini nih, ada 3 ukuran yang biasanya jadi bahan permintaan gitu. Diameter, ada yang diameter 13 cm, 15 cm sama 17 cm biasanya. Cuman kita sih sebenarnya custom ya, jadi ukuran lebih daripada itu pun ibaratnya bisa. Kalau ukuran yang besar-besar itu bisa dari 20 cm sampai dengan 52 cm. Jadi harga-harganya itu variatif gitu ya, mulai dari mungkin yang terkecil itu harganya 10.000 sampai dengan 25.000 per piece-nya. Harapannya mungkin ke depan tentu saja kegiatan perekonomian dalam hal kerajinan kelakat ini bisa tetap menjadi sumber ekonomi warga Kadugenep, dan harapannya mungkin ke depan ada generasi-generasi yang meneruskan kerajinan ya, kerajinan seperti kelakat bambu ini. Harapannya berikutnya mungkin dengan adanya kerajinan kelakat di Desa Kadugenep ini juga ke depan ada inovasi-inovasi kerajinan yang baru dari pengolahan bambu yang mungkin bisa bernilai ekonomis gitu. Satu lagi UMKM unggulan di Desa Kadugenep, yakni pembuatan cincau hitam. Ya, ini ada salah satu kelompok usaha dan keluarga, mereka mendirikan perusahaan ataupun UMKM cincau. Tahun kemarin ada sedikit permasalahan, tapi berkah dari permasalahan itu ternyata sangat berdampak positif. Ketika itu ada sedikit pembuatannya itu menggunakan pengawet, dan hal ini diketahui oleh Dinas POM Kabupaten Serang, dan alhamdulillah dari permasalahan itu sekarang cincau malah lebih higienis, lebih lebih rapi, lebih bersih, dan pengawasan dari Dinas BP POM itu terus, sehingga sekarang cincau itu dikonsumsinya sangat aman, dan kemudian cara pembuatannya juga sudah diberikan bimbingan-bimbingan seperti apa agar sesuai dengan penyajian ataupun kualitas yang dibutuhkan, dan tidak
melanggar aturan-aturan ataupun sesuatu yang dilarang oleh negara dalam hal ini karena menyangkut kesehatan. Saya Mustafa, saya sebagai manajer. Nama saya Muslim, saya sebagai wakil manajer. Pertama dari izin dulu ya, dari izin BPOM kita beresin dulu, terus sampai jadi pengawetnya itu alami lah dari rempah-rempah. Ya udah resmi, udah ada surat-suratnya semua. Paling hari besar doang itu kebanyakannya pesanan. Kalau hari biasa agak kurang. Ke pasar-pasar ya hampir sebanten lah ya. Usaha ini ya kita diperbesar lagi gitu tempatnya, kita terus mau produksi jelly juga gitu. Jelly motif lah. Insya Allah buka cabang lagi. Mungkin produk unggulan itulah UMKM 3 di Desa Kadugenep yang terus saya bina, terus saya berikan edukasi, berikan bimbingan, baik itu dari desa langsung ataupun dari dinas-dinas terkait. Jadi banyak dinas-dinas yang memang sangat antusias membantu para UMKM di Desa Kadugenep ini. Harapan saya karena memang ini sangat menopang ekonomi keluarga, lalu kemudian juga salah satu brand Desa Kadugenep, harapan saya para UMKM ini terus berjaya, terus eksis, tapi tentunya perlu adanya bimbingan-bimbingan baik itu dari pihak dinas, dan yang pasti kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwasannya saat ini memang zamannya zaman teknologi digital. Jadi mau tidak mau para UMKM ini harus menyesuaikan baik dalam pemasaran dan apapun promosi dan apapun itu, memanfaatkan digitalisasi ataupun menjual online. Nah ini tentu kita berharap adanya stakeholder ataupun dari pihak-pihak universitas yang bisa membantu kami, baik itu packaging, baik itu cara pemasaran yang baik, lalu kemudian sampai tembus ke penjualan online ini bisa terus meningkat, karena bagaimanapun Desa Kadugenep itu masih kurang pendidikannya, masih kurang ilmunya dalam hal teknologi digital itu. Jadi peran serta dari pihak akademisi, terutama yang mempunyai kapasitas dan jurusannya terhadap marketing secara online, itu sangat kami butuhkan. Itu sekilas tentang Desa Kadugenep, yang dimana Desa Kadugenep ini sekali lagi sudah sangat dikenal sebagai desa home industritas, bahkan sudah di SK-kan menjadi desa wisata edukasi UMKM oleh pemerintah kabupaten. Itu saja, dan saya sangat berterima kasih atas semua kunjungan dan bantuan dari pihak manapun yang mana terus bisa membantu kami dalam hal keluar dari permasalahan, membantu kami agar lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Itu saja, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.